Kenapa hewan itu menjadi langka? Kita bahas satu persatu. Karena semakin banyak manusia sebagai penduduk bumi yang menggeser habitat mereka. Kita sebutkan dulu ya beberapa hewan yang langka di Indonesia. Di antaranya ada gajah Lampung, orangutan di Kalimantan, kemudian harimau Sumatera, cendrawasih, ya, dan lain sebagainya yang sudah mulai langka. Semakin banyak manusia sebagai penduduk di Indonesia atau di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Di kesempatan ini, di video ini, Ibu akan melanjutkan materi yang sudah Ibu jelaskan di tema 1, selamatkan makhluk hidup, yaitu subtema 3. Perhatikan baik-baik video ini sampai akhir supaya kalian dapat mengetahui lebih jelas tentang materi yang ada di subtema 3. Baik anak-anak, kita masuk di subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya kita perlu tahu materinya ada apa saja. Ada 6 materi di sini yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, membuat simpulan yang baik. Yang kedua, pelestarian hewan. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif buatan. Keempat, kondisi politik negara ASEAN. Kelima, penerapan sila-sila Pancasila. Dan yang keenam, membuat poster. Kita bahas satu persatu, mulai dari nomor 1, yaitu membuat simpulan yang baik. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu simpulan dan bagaimana membuat simpulan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang membuat simpulan yang baik. Yang pertama, simpulan harus berisi rangkuman hal penting yang ada pada bacaan. Kedua, sebaiknya menulis simpulan dengan bahasa baku. Bahasa baku itu apa? Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya, bahasa yang sesuai kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian berisi kalimat yang padat, singkat, runtut, dan jelas, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar. Itu saja cara membuat rangkuman yang baik. Nah, sekarang kita ke contoh simpulan. Di sini kita akan membandingkan simpulan yang baik dan simpulan yang kurang baik. Kita akan membandingkan yang pertama dulu, simpulan yang baik. Contohnya adalah kelenjar minyak pada bulu bebek berguna untuk menghangatkan tubuh dan membuatnya tetap kering meski menyelam. Simpulan ini baik karena padat dan jelas. Jelas subjeknya, kemudian jelas penjelasannya ya. Simpulan yang kurang baik itu yang seperti apa? Kita lihat contohnya. Kelenjar minyak membuatnya tetap kering meski menyelam. Di sini tidak baik atau kurang baik karena subjeknya kurang jelas. Subjek itu apa? Di sana disebutkan kelenjar minyak membuatnya. Nya itu apa di situ? Apakah manusia? Apakah nama orang? Apakah hewan? Ya. Kemudian simpulan yang baik yang kedua kita baca bersama-sama. Kalian menyimak, Ibu membacakan ya. Masyarakat gemar beternak ayam karena daging dan telurnya sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di situ simpulannya baik karena menggunakan kalimat dengan kata-kata yang baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pengucapan yang resmi atau baku juga. Kemudian simpulan menjadi tidak baik atau kurang baik ya jika ditulis begini. Masyarakat gemar beternak ayam soalnya daging dan telur ayam sangat bermanfaat sih. Ada kata soalnya, ada kata sih, sehingga katanya tidak baku. Kita ke materi selanjutnya tentang ayo lestarikan hewan dan tumbuhan. Ya, di materi yang kedua ini sebelumnya Ibu akan memberikan gambaran ya. Di Indonesia banyak terdapat hewan, jenis hewan, dan banyak juga terdapat jenis tumbuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada beberapa jenis yang hampir punah atau langka. Kenapa hewan itu menjadi langka? Kita bahas satu persatu. Karena semakin banyak manusia sebagai penduduk bumi yang menggeser habitat mereka. Kita sebutkan dulu ya beberapa hewan yang langka di Indonesia. Di antaranya ada gajah Lampung, orangutan di Kalimantan, kemudian harimau Sumatera, cendrawasih,
ya, dan lain sebagainya yang sudah mulai langka. Semakin banyak manusia sebagai penduduk di Indonesia atau di bumi, artinya apa? Manusia butuh tempat untuk tinggal, butuh tempat untuk bekerja, butuh tempat untuk kelangsungan hidupnya dan lain sebagainya. Nah, karena mereka butuh tempat yang tadinya bukan tempat mereka ubah, kita ubah. Yang tadinya hutan dibuka lahan, kemudian diubah menjadi perusahaan, diubah menjadi pasar, diubah menjadi pemukiman, gedung-gedung, perkantoran dan lain sebagainya. Nah, karena pembukaan lahan ini, hewan-hewan yang tinggal di hutan itu sebelumnya akan terancam atau tergeser. Ada hewan-hewan yang bisa pindah ke tempat lain dengan selamat, ada juga hewan-hewan yang tidak bisa beradaptasi di tempat yang baru sehingga dia mati, gitu ya. Nah, selain itu ada perburuan liar. Perburuan liar itu apa? Hewan-hewan diburu, diambil beberapa bagian dari tubuhnya untuk dimanfaatkan. Contohnya gajah yang diambil gadingnya, kemudian harimau diambil bulunya, buaya diambil kulitnya, kemudian ular juga diambil kulitnya dan lain sebagainya. Bulu harimau dipakai untuk apa? Ada sepatu mungkin, atau tas atau baju, ya. Kulit buaya juga dipakai untuk membuat sepatu, tas. Kulit ular juga demikian, yang tentu setelah dibuat dan menjadi benda-benda ini ketika dijual maka harganya akan tinggi, makanya diburu oleh manusia. Nah, perburuan ini otomatis membuat hewan-hewan menjadi berkurang jumlahnya atau tambah sedikit karena diburu tadi, ya. Nah, karena hewan menjadi langka, maka negara kita, Indonesia, berinisiatif untuk membuat tempat penangkaran hewan dan tumbuhan. Ada banyak sekali tempat penangkaran di Indonesia, tapi di sini menyebutkan beberapa yang memang terkenal, ya. Di antaranya ada Pulau Komodo sebagai penangkaran hewan komodo. Kemudian ada Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, ya, sebagai tempat untuk melindungi orang hutan. Kemudian ada Taman Nasional Karimun Jawa di Pulau Karimun Jawa, ada tempat penangkaran hiu di sana. Kemudian ada Taman Nasional Wakatobi, ini cantik sekali, ya, yang merupakan habitat terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut, ikan, penyu dan sebagainya. Kemudian Taman Nasional Waikambas di Kabupaten Lampung Timur merupakan tempat konservasi gajah, tapir, badak, dan harimau Sumatera. Kemudian ada Taman Nasional Lorentz Papua, ini digadang-gadang sebagai taman nasional yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian merupakan situs warisan dunia juga dikatakan oleh UNESCO. Di sana ada apa saja? Merupakan habitat burung kasuari, kanguru pohon, kucing hutan, babi duri bermoncong panjang, dan juga puyuh salju. Nah, yang terakhir ada Taman Nasional Bauran, Jawa Timur, yaitu tempat penangkaran rusa. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu kondisi politik negara-negara ASEAN. Di subtema sebelumnya kita sudah membahas kondisi sosial budaya, sudah membahas kondisi ekonomi, dan sekarang kita bahas tentang kondisi politiknya. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu kondisi politik negara. Sebetulnya ini luas, ya, kalau kita berbicara tentang politik, tetapi yang digarisbawahi di sini adalah sistem pemerintahan di negara-negara ASEAN. Sistem pemerintahan itu merupakan bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang digunakan di sebuah negara. Bentuk negara itu apa? Bentuk negara adalah sifat negara saat berhadapan dengan daerahnya. Jadi bagaimana negara mengambil peran saat berhadapan dengan daerah-daerah di negara tersebut. Nah, bentuk negara ada bentuk negara kesatuan dan negara serikat. Seperti Indonesia, bentuk negaranya adalah negara kesatuan, yaitu kedaulatan negara bersifat tunggal, tidak ada negara bagian, dan pemerintah pusat sebagai otoritas atau kekuasaan yang tertinggi. Jadi di Indonesia meskipun ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, tetapi tetap menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Kemudian negara serikat, kedaulatan negara ada di negara bagian dan otoritas ada pada setiap negara bagian. Jadi di negara serikat itu, anak-anak, seperti kita ketahui di negara Amerika itu memiliki beberapa negara kecil atau negara bagian.
ya. Nah, negara-negara bagian itu memiliki kekuasaan atau hak sendiri dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, ya. Kalau Indonesia kebijakannya tetap di pusat, daerah mengikuti, tapi kalau di Amerika itu tidak, daerah-daerah atau negara-negara bagian itu berhak untuk menentukan keperluan atau apa saja yang ada di negara bagian itu. Nah, kalau bentuk pemerintahan adalah hubungan antara lembaga di atas rakyat. Bentuk pemerintahan ini ada beberapa, ada monarki, oligarki, otokrasi, dan republik. Yang kita perlu tahu di sini monarki dan republik. Monarki itu kekuasaannya dipegang oleh raja atau kaisar, dan biasanya kalau ada raja di sebuah negara itu kekuasaannya sepanjang hayat, artinya seumur hidup. Kalau rajanya belum meninggal ya masih itu rajanya. Kalau rajanya meninggal diganti sama anaknya. Nanti anaknya itu jadi raja, rajanya itu meninggal lagi diganti lagi sama anaknya, begitu. Nah, republik negara dijalankan dengan kedaulatan rakyat seperti Indonesia ya, dengan demokrasi atau rakyat berhak untuk bersuara dan memberikan pendapat. Gitu. Sekarang kita ke negara-negara ASEAN dengan sistem pemerintahnya, mulai dari Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam kita lihat ya, ada beberapa informasi: ibu kota, bahasa, mata uang, hari kemerdekaan, lagu nasional, dan lain sebagainya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sistem pemerintahannya, yaitu monarki absolut yang berdasar hukum Islam. Artinya di Brunei Darussalam itu ada sultan yang menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menteri pertahanan, perdana menteri, dan dibantu oleh kesultanan atau penasihat kesultanan dan beberapa menteri gitu. Kemudian negara berikutnya adalah Kamboja. Kita lihat sekilas ya, ada beberapa informasi di situ: ibu kota negara, bahasa nasional Khmer, kemudian hari kemerdekaan, lagu nasional ya, dan kepala negaranya. Sistem pemerintahan di Kamboja sendiri adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Di Indonesia sekarang kita harus memahami, terutama ya karena kita orang Indonesia, harus ngerti sistem pemerintahan itu seperti apa. Indonesia sistem pemerintahannya adalah republik dengan kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya adalah presiden. Itu dibantu oleh beberapa menteri-menteri ya. Dan Indonesia adalah negara kesatuan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Otoritasnya berada di pemerintahan pusat. Negara Laos ya, kita lihat ada kepala negara, bahasa nasional, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan di negara Laos adalah republik komunis. Republik sama dengan Indonesia, tapi di sini komunis. Ada partai komunis, dan komunis itu terkenal dengan istilah orang yang tidak memeluk agama. Jadi mayoritas masyarakat Laos tidak punya agama gitu ya. Oke, sekarang kita ke negara Malaysia. Sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional dengan kepala negaranya raja dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Negara Malaysia ini adalah negara yang paling dekat dengan Indonesia ya, satu rumpun, kemudian bahasanya mirip, dan ada beberapa hal yang kita sama juga, kebudayaannya, banyak orang muslim juga di sana. Kemudian negara selanjutnya adalah Myanmar dengan sistem pemerintahan parlementer. Bagaimana kalau parlementer itu? Kepala negaranya presiden, tapi kepala pemerintahannya perdana menteri. Kemudian ada negara Filipina. Negara Filipina sistem pemerintahannya presidensil, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Kita baca sekilas ya, situ informasinya. Kemudian ada negara Singapura dengan sistem pemerintahan republik parlementer. Parlementer itu, coba diingat-ingat, pemimpinnya atau kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Kita ke negara Thailand ya. Negara Thailand sistem pemerintahannya monarki konstitusional dengan kepala negaranya raja. Kemudian ada Vietnam dengan sistem pemerintahan republik komunis ya. Republik tetapi dia komunis
dengan satu partai, yaitu Partai Komunis, dan tidak memiliki agama atau tidak memeluk agama. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan. Di subtema 1, Ibu sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau terjadi secara alamiah. Nah, kalau buatan ini dibantu oleh tangan manusia. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama adalah stek. Di layar Ibu tampilkan ada gambar, ada 3 gambar. Kita perhatikan gambar yang pertama. Tumbuhan yang akan di stek itu batangnya dipotong-potong, kemudian ujungnya dibuat runcing. Kemudian setelah itu batang yang sudah dipotong tadi ditancapkan di dalam tanah dengan yang runcing berada di dalam tanah. Nah, setelah dibiarkan beberapa waktu, kemudian maka batang tadi akan tumbuh akar dan tumbuh daun baru sehingga tumbuh menjadi sebuah pohon yang berbuah. Contohnya yang bisa disetek adalah singkong. Nah, selain setek batang, setek ini juga bisa dilakukan daunnya, setek daun atau setek akar. Contohnya ada beberapa jenis tanaman hias ya yang bisa kita tanam hanya dengan daunnya saja atau hanya dengan akarnya kita taruh di tanah, dia tumbuh lagi gitu. Cara yang kedua adalah cangkok. Mungkin kita familiar ya dengan kata cangkok. Bagaimana cara mencangkok tanaman? Kita lihat di gambar 1, 2, 3, 4, 5. Gambar 1 ada pohon yang disayat, kemudian gambar 2 sayatannya dibuka sehingga terlihat bagian dalam rantingnya itu. Yang ketiga sudah dibuka sempurna, dan yang keempat ditutup menggunakan plastik di situ ya, yang ditali atas bawahnya dan dalamnya itu diberi tanah. Nah, kalau tidak ada plastik, biasanya yang lebih mudah adalah sabut kelapa ya. Kalau banyak sabut kelapa, kita pakai itu saja, kita tutup, tapi diisi tanah dulu sabutnya. Setelah ditutup, ditali atas bawah sehingga rapat dan tidak terbuka atau tidak jatuh. Setelah beberapa waktu, maka ranting yang sudah disayat di dalam plastik itu akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar dipotong dan rantingnya ditanam di tempat yang baru, kemudian menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan apa saja yang bisa dicangkok? Nah, ada beberapa jenis buah-buahan, diantaranya ada mangga, kemudian jambu. Nah, sekarang kita lihat cara yang ketiga, yaitu okulasi. Berbeda dengan cangkok, kalau cangkok pakai tanah, yang namanya okulasi tidak menggunakan tanah. Jadi setelah batang itu disayat, dikelupas ya, yang dikelupas juga tidak melingkar, tapi hanya sebagian saja. Setelah dikelupas, ditempeli oleh kulit batang pohon yang lain yang kualitasnya lebih bagus. Nah, kulit batang pohon yang ditempel ini harus ada mata tunasnya. Kita lihat di gambar B, di situ ada kulit yang sudah ditempelkan di batang yang lama, di tengahnya itu ada titik. Nah, itu mata tunasnya. Kenapa harus ada mata tunasnya? Karena disitulah nanti bisa tumbuh lagi pohon baru ya. Setelah ditempel supaya dia rapat tidak jatuh, maka ditali atas bawah menggunakan tali, bisa rafia, bisa karet dan lain sebagainya yang ada itu. Setelah beberapa waktu kemudian, maka tumbuhlah mata tunas tadi menjadi batang dan daun yang baru. Nah, biasanya okulasi ini bertujuan untuk membuat kualitas pohon menjadi lebih bagus. Contoh, ada pohon durian tapi tidak berbuah atau lama tidak berbuah sudah bertahun-tahun, atau berbuah tapi buahnya tidak enak atau tidak manis, itu diokulasi atau ditempel dengan kulit pohon durian yang lain yang berbuah dan buahnya manis. Nah, setelah ditempel tumbuh lagi, maka pohon itu tadi ditanam kembali di tempat lain atau dibiarkan tumbuh di situ dan menjadi pohon yang berbuah manis gitu. Yang bisa diokulasi itu biasanya ada durian, kelengkeng ya, supaya memperbagus atau memperbaiki kualitas dari pohon itu. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu penerapan Pancasila. Kita rangkum di sini semua sila 1 sampai sila ke-5. Ibu tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya penerapan Pancasila ini, karena sudah dipelajari mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seharusnya kalian sudah hafal di luar kepala, tapi akan Ibu bacakan sekilas saja. Sila 1 dengan lambang bintang, contoh penerapannya adalah perilaku beribadah sesuai agama masing-masing dan toleransi agama. Sila 2
lambangnya rantai, perilakunya adalah tolong menolong dan menghormati hak asasi manusia. Menghormati hak asasi manusia itu yang seperti apa? Tidak mengolok, tidak mengejek, kemudian tidak membuli dan sebagainya. Sila ketiga, pohon beringin, perilakunya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan nasionalisme. Contohnya memakai pakaian batik dan bangga, kemudian bangga terhadap produk Indonesia, terus kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat hari Senin, ikut upacara dan lain sebagainya. Peringatan 17 Agustus misalnya yang sebentar lagi akan kita rayakan, itu termasuk ke dalam penerapan sila ketiga. Sila keempat, kepala banteng, sesuatu hal yang berkaitan dengan musyawarah untuk mufakat dengan sikap yang baik. Yang namanya musyawarah itu diskusi, tapi diskusi di sini sikapnya harus baik. Di antaranya bagaimana? Diskusi dengan bahasa yang santun, tidak menyela pembicaraan orang lain, kemudian tidak berdebat dengan orang lain, tidak emosi, tidak marah dan lain sebagainya. Sila kelima, padi dan kapas, contoh penerapannya adalah sederhana, menghargai karya orang lain dan tidak serakah. Gitu ya nak. Kita ke materi selanjutnya, yaitu membuat poster. Di subtema sebelumnya kita sudah belajar membuat patung dengan bahan sederhana. Di subtema 3 ini kita mempelajari tentang pembuatan poster. Kita perlu tahu dulu nih, apakah poster itu? Poster adalah sebuah karya seni yang berisi gambar dan tulisan yang tujuannya untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain dalam hal kebaikan. Media poster atau tempat untuk membuat poster itu di mana? Bisa di kertas, bisa di kanvas, dan lain sebagainya. Kemudian kapan kita membuat poster? Pada saat ada himbauan atau arahan, ajakan untuk orang banyak. Contohnya di situasi pandemi seperti ini, kita sering dihimbau untuk pakai masker, jaga jarak gitu ya. Nah, itu bisa kita buat poster. Kemudian, mengapa kok membuat poster? Karena orang cenderung menyukai seni gambar. Ketika melihat gambar yang menarik, orang akan senang. Nah, kemudian gambar itu kita tulisi beberapa tulisan yang padat, singkat, jelas, tapi mempunyai pesan yang penting. Nah, di situ karena orang suka melihat gambar, otomatis akan membaca tulisannya dan akan melakukan seperti yang diajarkan. Kemudian bagaimana membuatnya? Yang pertama, siapkan media, alat, dan bahan. Medianya itu kalau untuk anak-anak bisa kertas gambar biasa atau kertas HVS juga bisa. Alat yang digunakan ada pensil, kemudian krayon kalau ada krayon, pensil warna atau spidol yang ada di rumah. Kemudian bahan yang digunakan ya seperti tadi Ibu sebutkan, ada krayon. Gunakanlah yang ada di sekitar kita, tidak usah repot-repot untuk beli. Kemudian menentukan tema. Setelah ada alat dan bahannya, medianya, kita tentukan tema. Kita mau membuat poster tentang apa? Itu misalnya tentang pandemi COVID-19. Nah, setelah tema ditentukan, membuat rancangan gambar. Kita buat rencana apa yang akan kita gambar. Misalnya gambar orang pakai masker, atau gambar tangan, pejabat tangan silang, atau gambar apa gitu kan. Kita buat rancangannya dan kemudian membuat rancangan tulisannya. Setelah kita tahu apa yang kita gambar, tulisan yang ada di situ yang seperti apa. Nah, tulisan ini usahakan tidak terlalu panjang ya, supaya bisa terlihat jelas, bisa ditulis dengan huruf yang agak besar. Karena yang penting pesannya sampai, walaupun dengan tulisan jaga jarak gitu kan. Kita tambahkan gambar sehingga pesan itu menjadi bermakna. Daripada menulis panjang lebar, kita harus menjaga jarak saat pandemi gitu ya. Adalah poster nak. Dan setelah ada rancangan gambar dan tulisan, maka mulailah menggambar. Sudah jelas? Ini ada beberapa contoh poster yang akan Ibu tampilkan. Nah, ada 2 poster sebelah kiri kanan, itu temanya sama tentang pandemi COVID-19. Yang sebelah kiri itu kita lihat nak, ada tulisan waspada COVID-19. Nah, kemudian di bawahnya ada gambar 2 anak, yang satu pakai masker, yang satu di rumah pegang laptop atau gadget gitu ya. Terus ada gambar orang yang jaga jarak 1 meter, kemudian di bawah itu ada tulisan tidak kumpul-kumpul gitu. Ada beberapa orang yang kemudian disilang. Di sini kita bisa menangkap pesan bahwa ini tentang protokol kesehatan. Nah, yang di sebelah kanan itu juga temanya sama, protokol kesehatan, stop corona gitu.
dengan cara pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Dan di situ digambarkan ada rumah sakit, ada orang kesehatan yang menyuarakan itu. Dibuat semenarik mungkin ya nak posternya, supaya orang lain yang melihat suka, seneng lihat gambarnya. Kalau seneng lihat gambarnya, maka tulisannya pasti akan terbaca dan pesannya akan masuk. Itulah materinya anak-anak, sudah jelas? Insya Allah sudah jelas ya. Demikian materi yang sudah Ibu sampaikan di subtema 3. Semoga semakin tercerahkan, semakin jelas, semakin paham. Terima kasih sudah menyimak. Tetap belajar yang rajin di rumah. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada teman, kepada orang di rumah, atau bisa langsung datang menghubungi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi.